Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kesempatan pagi hari ini, silakan kalian berdoa salah satu mungkin. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk yang tidak masuk hari ini siapa ya? Abdul, Ares, Ibrahim, Azara. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan mengulas lagi terkait dengan materi yang kemarin anak. Apa kemarin materinya? Pidato persuasif dalam penyampaiannya menggunakan berapa metode kemarin? 4 metode. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan dialog dulu ya, seperti kemarin. Masih ingat dialognya kan? Menambah semangat kita ya. Ayo, yang tidak hafal siapa? Hafal semuanya, pasti hafal semuanya ya. Ikut aja yuk. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia kita hebat. Bahasa Indonesia kita jaya, jaya. Bahasa Indonesia selalu kita jaga. Kesatuan kita Bahasa Indonesia hebat luar biasa. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, saya akan bertanya ya terkait dengan materi yang sudah saya ajarkan di pertemuan yang kemarin. Ini gini anak. Kemarin itu metode penyampaian pidato itu yang saya sampaikan ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama, impromptu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baik anak-anak semuanya, saya akan kasih satu pertanyaan. Jika saya itu melakukan pidato langsung di tempat hanya dengan melihat situasi atau kondisi di lapangan dan tanpa menggunakan konteks apapun, itu dinamakan metode apa? Impromptu. Ya kan? Kalau teknik impromptu itu hanya langsung di lapangan, ya kan? Tanpa menggunakan teks apapun, hanya dengan melihat kondisi di sekitar lapangan, seperti itu acaranya apa, bentuknya seperti apa, itu langsung secara manual atau secara otomatis keluar dari apa yang saya pikirkan. Baik, silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing, kalian keluarkan gawe kalian masing-masing. Silakan buka quizzes. Untuk kuis sudah saya tampilkan untuk kodenya seperti ini. Silakan kalian join di kuisnya Pak Jainul. Seperti pertemuan kemarin, kita lihat sejauh mana kemampuan berpikir kalian ketika materi yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Mampu apa tidak? Kesiapan kalian bagaimana? Sudah semuanya? Belum lah. Masih berjalan. Baik, sudah ya? Baik, saya akan mulai ya. Saya hitung 1, 2, 3. Start.
Baik, anak-anak semuanya, saya hitung mundur untuk waktunya akan saya selesaikan di sini. Mulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Saya selesaikan untuk usia. Nah, ini untuk hasilnya. Yang pertama, peringkat pertama ada Nita. Mana Nita? Kata Suma, mohon maaf kata Suma. Luar biasa. Berikutnya dari yang kedua tadi ada Nita. Nita mana Nita? Luar biasa. Peringkat ketiga ada? Atma, mana Atma? Luar biasa sekali. Kemarin yang peringkat utama ada Abima sama Adet. Sekarang kegeser semuanya, luar biasa sekali. Berarti kalian sudah bisa menyerap apa yang sudah Bapak ajarkan kemarin. Luar biasa sekali kalian ya. Baik anak-anak semuanya. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan PPT terkait dengan materi pembelajaran di pidato persuasif ya. Ini saya akan mengulas sedikit terkait dengan pidato persuasif yang telah Bapak ajarkan kemarin. Sudah tampil ya di sini ya. Pidato persuasif ini saya sedikit mengulas, saya flashback di pertemuan kemarin. Ada pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang positif ya tentunya ya. Misalnya sebagai contoh sesuatu yang positif itu apa? Mengajak untuk membersihkan lingkungan. Ayo Bisma, kira-kira mengajak untuk apa Bisma? Mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Faruk mungkin bisa menambahkan. Mengajak untuk masyarakat lebih hidup sehat dan bersih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lalu berikutnya, kemarin Pak Janu juga sudah memberikan kerangka ya. Kerangka terkait dengan apa? Teks pidato persuasif untuk kita. Nah, kita praktekkan secara lisan. Kita praktekkan secara lisan di depan publik atau audiens seperti itu. Kira-kira dari sini ada yang bertanya? Gak ada ya? Ini saya sedikit menerangkan terkait dengan kerangkanya terlebih dahulu. Kemarin itu kan di dalam pidato persuasif kan di dalam strukturnya kan ada 3. Yang pertama ada apa? Pembukaan, yang keras. Yang kedua ada Isi. sedangkan yang ketiga ada Penutup. Kita bikin kerangkanya di sini. Nah, yang pertama ada pembukaan. Ya anak-anak ya, kalau kita sudah melihat strukturnya, di sini pasti kita di dalam pembukaan kita berpikir, pembukaannya itu ada apa saja di sini ya. Misalnya apa? Ucapan salam. Yang kedua ada ucapan syukur. Yang ketiga ada, ayo kira-kira penghormatan. Sedangkan yang keempat ucapan sholawat. Ucap sholawat. Untuk yang kelima kira-kira. Nah, ini yang kemarin. Jadi di sini adalah kerangka anak-anak. Sedangkan strukturnya ada pembukaan, isi dan penutup. Saya kembangkan jadi kerangka seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mempermudah saya ketika saya berpidato di depan audiens seperti itu. Bisa dimengerti semuanya ya? Nah, selanjutnya pada bagian isi. Nah, kalau di bagian isi itu biasanya ada apa anak-anak? Nah, abstrak ya, ada abstraksi atau pendahuluan. Sedangkan untuk yang kedua ada yang ketiga ada solusi yang keras. Yang keempat ada harapan. Bisa jadi seperti
sini itu ada sama halnya dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kita pasti menjabarkan semuanya sesuai dengan apa yang akan kita bahas, ya. Hubungannya dengan apa, anak-anak? Tema. Di sini tepatnya ya, tema. Nah, tema di sini menjadi beberapa bagian di sini. Ada 3 ya. Di sini yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup. Di dalam pembukaan saya membuat kerangkanya seperti ini, isinya seperti ini, sedangkan penutupnya, misalnya penutupnya, kita kasih apa di sini? Ucapan maaf. Ucap terima kasih. Salam penutup. Nah, di sini kan sudah jadi kerangkanya. Kalau sudah jadi kerangkanya seperti ini kan kita enak. Mau apa yang harus kita lakukan di sini? Itu jelas di sini semuanya. Saya akan mendemonstrasikan sedikit terkait dengan pembukaannya. Misalnya di sini ucapan salam saya kupas lagi terkait dengan materi yang kemarin ya. Di sini ada ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Atau mungkin ditambahkan dengan kata-kata salam budaya dan sebagainya. Tidak apa-apa ya. Lalu biasanya masih menggunakan seperti itu. Nah, itu juga masuk ke dalam ucapan salam. Sedangkan ucapan syukurnya, kita yang kita selalu terpanjatkan kehadiran Ilahi Rohi, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, berjumpa dan bersilaturahmi dalam acara bla 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 bla. Silakan kalian tentukan sendiri acaranya seperti apa. Iya kan? Lalu berikutnya penghormatan kepada Bapak Direktur Mulyono MPD selaku Kepala Sekolah SMP 5 Ponorogo. Mohon maaf ya, saya ulang lagi. Yang terhormat Bapak Direktur Mulyono MPD selaku Kepala SMP 5 Ponorogo, yang kami hormati Bapak Ibu guru staf karyawan-karyawati SMP 5 Ponorogo beserta anak-anakku yang tentunya selalu saya banggakan dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 5 Ponorogo. Seperti itu ya. Itu berarti ucapan penghormatan. Lalu berikutnya ucapan sholawat. Karena di sini kita, mohon maaf ya, saya di sini agama Islam, jadi saya mengucapkan sholawat terhadap Nabi Muhammad. Sholawat berbini sekali salam, semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti itu ya anak ya, bisa dipahami ya. Lalu berikutnya di bagian ucap sholawat tadi sudah ucapan terima kasih. Nah, kemarin saya juga sudah menerangkan bahwa Pak, ucapan terima kasih boleh digunakan. Misalnya saya tidak berucap terima kasih bagaimana? Pak, boleh. Tapi terkadang rasa hormat itu berkurang kalau kita tidak mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Misalnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada beliau Bapak Direktur Mulyono MPD selaku Kepala SMP 5 Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini memberikan penjelasan terkait dengan sekolah bersih dan sehat. Seperti itu ya. Bisa dimengerti semuanya ya? Lanjut berikutnya pada bagian perkenalan dan tujuan. Tujuan perkenalan dan tujuan. Misalnya ini, saya berdiri di sini selaku guru bahasa Indonesia ingin memberikan penjelasan terkait dengan sekolah sehat yang telah saya ucapkan di awal tadi. Tujuannya adalah agar kita sebagai warga sekolah yang baik selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, dan tentunya sekolah kita semakin rindang, bersih, dan sehat. Seperti itu. Jadi paham semuanya ya? Siapa yang belum paham? Saya yakin anak-anak kelas 9 ini semuanya paham-paham karena kalian kan siswa yang lalu berikutnya masuk di bagian isi. Masuk di bagian isi. Saya akan mendemonstrasikan pada bagian pendahuluan atau atraksi. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi, bahwasanya sekolah sehat adalah sekolah yang selalu dirindukan, yang selalu diimpikan oleh warga atau orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut. Maka dari itu, kita sebagai warga yang baik selalu menjaga, itu adalah kewajiban, selalu memberikan kenyamanan merupakan hal yang perlu kita perhatikan saat kita berpikir bahwa sekolah sehat adalah sekolah yang wajib kita terapkan di sekolah ini. Saya seperti itu. Jadi mengerti ya? Lalu berikutnya di bagian permasalahan.
Permasalahan kemarin sudah saya jelaskan anak-anak. Perlu saya jelaskan lagi Pak Kejak? Perlu ya? Di dalam permasalahan itu, karena kita berhubungan dengan sekolah sehat atau sekolah bersih, permasalahannya kira-kira di mana? Terletak di mana kira-kira? Hah? Adanya sampah. Mungkin bisa memberikan jawaban. Permasalahan ketika kita berbicara tentang sekolah sehat. Apa? Siapa itu namanya Elista? Apa kira-kira? Mungkin tempat sampah yang terlalu penuh, tidak pernah dibuang, itu bisa jadi sebuah masalah. Kurangnya kesadaran kita sebagai warga sekolah yang baik, ya. Kurangnya kesadaran kita sebagai warga sekolah yang kurang memperhatikan kebersihan sekolah. Seperti itu. Biasanya permasalahan itu kita sangkut pautkan dengan apa yang kita bicara. Misalnya, banyak sekali hal-hal yang sering saya lihat di SMP Negeri Ponorogo ini. Contohnya saja, kurangnya kesadaran pada warganya. Sebagai contoh, banyak siswa atau siswi yang tahu bahwa di situ ada sampah, tapi mereka kurang sadar seharusnya bagaimana. Seharusnya dipungut ataukah ditambahkan sampahnya. Seperti itu anak-anak. Itu contoh kecilnya ya. Lalu berikutnya masuk ke dalam solusi. Nah, kalau solusi kemarin intinya kita minta coba dari permasalahan yang sudah kita buat. Seperti itu. Ya, solusinya apa? Kita harus menanamkan kesadaran pada siswa-siswi sejak dini. Ya kan? Nah, solusinya seperti ini. Anak-anak semuanya, saya banggakan kita sebagai warga sekolah yang baik. Tentunya kita harus paham betul terkait dengan kebersihan sekolah. Harusnya kalian itu paham, dengan menjaga kebersihan, kesehatan kita akan lebih terjaga, kenyamanan kita itu akan semakin bertambah. Solusinya apa? Pak, di situ tidak ada solusinya, Pak. Solusinya seperti ini. Marilah kita sebagai warga yang baik, kita selalu menjaga kebersihan. Diawali dari diri kalian masing-masing. Diawali dari kebersihan kelas kalian masing-masing, lalu merambah ke yang lebih luas lagi, yaitu kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi mengerti anak-anak ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi mengingatkan kalian untuk sadar diri terkait dengan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, diawali dari apa? Dari diri kalian, dari lingkungan kelas kalian sendiri. Seandainya kelas kalian itu bersih, rapi, rindang, otomatis kalian bisa menjaga area di sekolah kalian yang lebih luas. Bisa dipahami ya? Lalu yang berikutnya adalah harapan dan himbauan. Yang namanya himbauan itu kita sudah masuk ke dalam segi persuasi. Himbauan itu biasanya mengajak dan mempengaruhi kan? Mengajak dan mempengaruhi. Jadi gini konteksnya, saya akan demonstrasikan lagi. Anak semuanya yang saya banggakan serta Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita jaga sekolah kita ini dari ancaman-ancaman penyakit-penyakit yang berbahaya. Dari ancaman-ancaman yang mengancam kesehatan kita. Mari kita saling bahu-membahu untuk menjaga sekolah kita ini menjadi sekolah yang luar biasa kebersihannya, luar biasa kesehatannya. Jadi sebagai warga sekolah yang baik, kita harus sadar betul, sadar diri bahwa kesehatan itu penting untuk diri kita masing-masing. Nah, di dalam himbauan seperti itu atau di dalam persuasif itu pasti ada ikatan yang sangat luar biasa, harus ditekankan. Misalnya ada kata-kata mari kita saling bahu-membahu. Nah, seperti itu kan kita menggairahkan, kita menanam bahwa hal tersebut harus benar-benar wajib kita laksanakan. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya ya? Lalu masuk ke bagian ucap maaf. Ucap maaf kemarin itu ada, mohon maaf, penutup. Penutup saya membuat kerangka ada ucap maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup. Pak, di ucap mohon maaf di penutup itu ada ucapan terima kasih, sedangkan di pembukaan itu ada ucapan terima kasih, Pak. Nah, ini namanya kerangka, anak-anak. Jadi kerangka itu boleh saya gunakan apa ya? Bagaimanapun bentuknya itu hak saya. Iya kan? Itu hak saya. Jadi
Kerangka kalian itu kalian juga masing-masing. Hanya iya, betul sekali. Kerangka pikir itu hanya untuk mengingat kita mau ngomong apa atau kita mau berbicara tentang apa. Itu. Bisa dimengerti semuanya ya? Lalu berikutnya di sini ada ucap maaf. Lalu yang kedua ada ucapan terima kasih dan ketiga adalah salam penutup. Biasanya di dalam ucapan maaf itu seperti ini. Bapak, Ibu, Guru, dan saya semuanya yang saya banggakan. Demikian tadi beberapa penjelasan terkait dengan sekolah. Jika di sini kan namanya dulu, jika ada salah ucap maupun sikap yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, selama saya menjelaskan terkait dengan sekolah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu berikutnya di bagian terima kasih itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semuanya yang semuanya saya yakin sadar betul terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sadar, yang belum sadar, ayo kita saling menjadikan diri kita masing-masing agar kita terus berusaha menjaga sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa. Lalu bagian penutup, saya seperti itulah. Sebelum saya tutup, marilah bla seperti itu. Tidak usah saya jelaskan terlalu panjang lebar, ya. Kira-kira dari kerangka pikir yang sudah Bapak buat seperti ini, adakah mungkin yang mengganjal di pikiran kalian? Kira-kira, Pak, saya mau ini, saya tanya ini, mau boleh silakan. Silakan kalian tanya. Ya, silakan. Kalau tidak tanya, itu namanya kalian sudah paham betul. Nah, berarti kalian itu sudah pintar semuanya. Ayo tanya. Abimah mungkin. Apa? Yang gerak, yang keras, Vin? Abstrak itu saya pendahuluan. Memang benar. Abstrak itu namanya abstrak adalah pendahuluan. Jadi yang namanya pendahuluan itu harus ada tujuan. Tujuan itu harus dijelaskan panjang lebar. Seperti kita menulis, ya. Kita menulis. Mohon maaf yang belakang, tolong diperhatikan yang belakang. Tolong diperhatikan. Jangan rame dewe. Nah, rame dewe itu nanti nggak baik untuk menyerap materi. Ya, silakan. Izin kamar mandi disilakan. Jangan lama-lama ya. Satu anak aja. Bapak izin kamar mandi disilakan. Baik anak-anak semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi untuk PPT berikutnya. Risma mungkin? Tanya apa enggak? Yang lain nggak ada yang tanya? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Sudah! Biasa sekali. Baik, selanjutnya kita masuk di materi berikutnya. Di PPT itu, kita lihat ya. Kemarin untuk pidatonya kemarin sudah. Lanjut berikutnya, ini ada 4 komponen yang kemarin ada impromptu, eksemporan, manuskrip, dan juga memo. Lalu yang terakhir ini, di sini saya akan tampilkan video dari salah satu teman kalian. Video dari salah satu teman kalian. Semuanya kenalkan dengan anak ini? Kenal. Bilang apa? Dengan H. Namanya siapa? Nah, ini kemarin saya masuk di kelas 9H. Sudah saya nilai terkait dengan konteks pidato ya. Cara berpidato di depan audiens. Secara lisan. Baik, saya akan putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato singkat mengenai narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu musuh besar bagi masa depan suatu bangsa karena dampaknya begitu besar, yaitu hilangnya generasi penerus bangsa yang bermutu. Kita perlu ketahui bahwa narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkoba merupakan kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan hingga menyebabkan kematian. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi dilakukan oleh kaum dewasa, tetapi kaum
kaum remaja pun banyak mengonsumsi narkoba. Hal ini merupakan masalah besar bagi masa depan suatu bangsa. Remaja seharusnya masih di jenjang sekolah untuk masa depan menjadi kandas, karena ia tidak mempunyai semangat, depresi, tidak bisa berkonsentrasi, bahkan kecanduan karena narkoba. Oleh karena itu, saya mengajak kita yang hadir semuanya di sini untuk berperang melawan narkoba. Pengetahuan yang kita peroleh mari kita sebarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Mari kita nyatakan perang terhadap narkoba. Demikian yang saya sampaikan, tidak lupa permohonan maaf saya ucapkan apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, untuk pembacaan yang dilakukan oleh teman kita, teman kalian ini, Ananda Alir Banujuning, kira-kira apa metode yang dia gunakan? Apa yang digunakan metodenya? Manuskrip, ya. Apa itu manuskrip? Dengan membawa naskah dan dibaca di depan audiens. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak semuanya, untuk pembacaan si Ananda Alir Banujuning tadi merupakan konteks manuskrip. Dia membacanya itu juga cukup lumayan. Lumayannya bagaimana anak-anak? Dari pandangannya dia tidak hanya sekedar membaca terus, pandangannya telah di sana. Nah, audiens jangan dilupakan. Yang namanya pembicara atau namanya orang yang melakukan pidato, audiens itu adalah orang yang paling utama. Ingat, orang yang paling utama. Jadi kalian juga harus menentukan apa yang harus saya lakukan di sini. Audiens merasa nyaman apa tidak. Kalau mereka tidak merasa nyaman, berarti kalian harus apa? Seperti itu. Jangan sampai egois dengan diri kalian sendiri. Perlu diingat, audiens yang paling utama. Ya, semuanya bisa dimengerti ya? Bisa. Kalian berbicara tanpa melihat audiens. Berarti ketika kalian berbicara tanpa melihat audiens, kalian semuanya merupakan audiens kalian. Ya, seperti itu. Coba kira-kira ada yang bertanya? Kemarin dia, pertanyaannya Mas Faruk kemarin gini, Pak, saya itu gemetar ketika berada di depan audiens, Pak. Ketika saya mau berpidato itu saya apa ya? Gimana Pak? Nervous Pak. Iya, kemarin kan gini, ketika kalian itu mengalami nervous, itu solusi yang terbaik adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya, dengan cara apa? Memotivasi diri kita masing-masing. Saya kan bicara beban, saya itu lebih berat daripada mereka. Makanya saya memberikan ilmu ke mereka. Seperti itu ya, bagus, luar biasa sekali. Intinya seperti itu anak-anak, bahwasannya kalian tanamkan pada diri kalian semuanya bahwa saya ketika berbicara itu saya adalah orang yang nomor satu. Saya adalah orang yang luar biasa di antara orang-orang yang ada di hadapan saya. Karena saya di sini pembicaranya, karena saya orang yang memberikan penjelasan konkret terkait apa yang akan saya sampaikan. Mereka semua tidak tahu apa-apa di sini. Mereka semua tidak tahu. Saya yang paling pandai di sini. Saya yang paling pandai di antara mereka. Jangan sampai kalian itu gemeter ya. Jadi ketika kalian gemeter itu pasti bawaannya ada 3 atau kemarin ya. Yang pertama apa Mas Arul? Mulas. Ingin ke belakang. Yang kedua apa? Mual. Yang ketiga apa? Gemeter. Ya enggak? Gemeter. Nah, jadi ada 3 poin itu. Nah, kira-kira itu bisa jawab enggak? Tidak. Kadang bawaan seperti itu nggak bisa hilang. Karena apa? Yang namanya nervous itu pasti ada hal-hal yang terjadi di pengenalan kita. Seperti itu. Bahkan kita mual. Pak Jenul kemarin pernah nervous Pak? Pernah Pak Jenul itu. Jadi saya itu selalu menanamkan pada diri saya sendiri. Mereka itu di bawah saya. Tingkat pemikirannya, tingkat kecerdasan itu di bawah saya. Jadi saya harus bisa maju ke depan. Dengan cara seperti ini, saya mampu. Dengan cara seperti ini, saya bisa menerapkan metode atau materi yang saya ajarkan ke, misalnya saya mengajarkan ke kalian. Saya itu juga berpikir seperti itu anak-anak. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Jadi saya yang tahu, saya harus memasang di sini seperti itu. Jadi memotivasi dari saya sendiri. Apakah itu sombong? Tidak. Karena
Karena itu kita bicara dengan diri kita sendiri, bukan dengan Karena kita dalam hal memotivasi kita kan bicara dengan diri kita sendiri kan. Terkadang kalian itu disuruh, misalnya siapa di sini yang pandai menari, siapa di sini yang ikut ekstrakurikuler tari. Misalnya Faruk itu narinya kok koyok, kayak kurang pas. Jadi terkadang kalian, atau mungkin yang ikut teater, di situ kan kalian disuruh, misalnya pelatih kalian menyuruh, coba lihat di cermin, gaya kamu seperti apa, mimik kamu seperti apa, seperti itu. Jadi itu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri itu ya, anak-anak semuanya. Bisa dipahami ya semuanya? Siapa yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Paham semuanya ya? Baik anak-anak, selanjutnya di sini nanti Pak Zainul akan membagikan LKPD terkait dengan pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya nanti kalian membentuk sebuah kelompok ya. Kelompok nanti akan berdiskusi terkait dengan tugas atau terkait dengan materi yang akan Bapak berikan kepada kalian semua. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik anak-anak semuanya yang luar biasa tentunya. Tadi Bapak akan menyuruh kalian membentuk sebuah kelompok. Tapi sebelum kalian membentuk sebuah kelompok, ada mungkin pertanyaan ya terkait dengan videonya yang dibacakan oleh si Ananda atau teman kalian ini, Alir Banduni, kira-kira. Jadi saya ulang lagi, konsep atau metode yang digunakan Alir ini yaitu menggunakan metode manuskrip. Metode manuskrip yaitu membaca konteks secara langsung di depan publik atau audiens seperti itu. Nah, nanti akan tugas kalian yaitu berpidato secara lisan dengan menggunakan konteks ekstemporan. Ya, ekstemporan apa? Membuat kerangka pikir terlebih dahulu dari tema yang kalian peroleh. Seperti itu ya. Bisa dimengerti semuanya? Baik. Selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Bebas, silakan. Baik anak-anak semuanya, mohon perhatian. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Baik. Di sini tugas kalian nanti kalian berdiskusi membuat kerangka pikir terkait dengan pidato dari tema yang kalian dapatkan. Mohon sekarang dilihat di layar terlebih dahulu. Tema apakah yang akan saya tampilkan di sini? Kalian memilih salah satu ya. Di antara kalian nanti semuanya membuat pidato, kerangka pidato dengan tema yang saya tampilkan. Kalian pilih sendiri. Di sini anak-anak ada 4 tema ya. Masing-masing anak memilih salah satu tema yang saya tampilkan di sini. Yang pertama ada menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua ada siswa berprestasi. Yang ketiga memanfaatkan perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir yaitu pengaruh game online saat belajar. Seperti itu anak-anak ya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik. Di sini Bapak akan membagikan LKPD terkait dengan pidato yang akan kalian sampaikan di depan nanti atau di kelompok kalian masing-masing. Satu LKPD itu satu anak. Jadi setiap anak itu memiliki LKPD masing-masing. Tidak satu kelompok satu, tapi satu kelompok masing-masing anak membawa LKPD. Seperti itu anak-anak ya. Baik. Ini ada berapa? 4 ya. Ini ada berapa?
Baik anak-anak semuanya, siapa yang belum mendapatkan LK? Yang lain? Nah. Baik, siapa yang belum mendapatkan LK? Sudah semuanya? Nah, tolong diperhatikan di sini, tolong diperhatikan penjelasan dari Pak Jainul. Semuanya tolong perhatikan, ya. Silakan kalian berdiskusi. Silakan ambil tema-tema yang ada di layar. Mohon maaf, saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini temanya ada 4 ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada menjaga kebersihan, sampai yang terakhir pengaruh game online saat belajar. Silakan kalian pilih satu tema dan buat kerangka pikirnya, ya, buat kerangka pikirnya. Setelah itu, ya, kalian praktik di depan teman satu kelompok masing-masing. Dan berikutnya nilai penampilan teman kalian tersebut. Nanti tolong perhatikan. Nanti yang terbaik akan tampil di depan sini untuk menunjukkan hasil dari kerangka pidato yang telah dibuat. Ya, kalian nanti berpidato secara ekstemporan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang bertanya ya? Baik, silakan dikerjakan dengan berdiskusi. Ini anu toh? Narkoba toh? Iya. Kerangka pikir dan pembukaan isi tentang apa penjelasan narkoba ini. Apa ini? Jangan bingung. Kalaupun misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, anak semuanya, LKPD sudah dikerjakan semuanya. Dan kerangka pikir yang akan kalian gunakan untuk berpidato. Ingat, kita di sini menggunakan konsep pidato dengan metode ekstemporan. Nanti sajikan yang terbaik. Jangan sampai kalah dengan kelompok yang lain. Seperti itu ya. Sudah siap untuk prakteknya? Nah, yang awali dari kelompoknya siapa terlebih dahulu? Ayo, siapa yang duluan pasti itu yang kata yang terbaik. Ayo. Dari kata Zuma. Dari kata Zuma. Ayo, silakan untuk Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul di Balai Desa Merican tanpa ada halangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Merican, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, seluruh warga Desa Merican, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, lingkungan di sekitar kita seharusnya kita bisa mencerminkan hidup budaya kita selalu mendapatkan kenyamanan, serta apalagi di desa ini yang sering menjadi setiap kita kenyamanan warga sekitar. Lingkungan sekitar sebenarnya kita lihat bersih, sejuk, dan menenangkan warga sekitar sehingga tidak terganggu dalam sampah-sampah dan bau-bau yang tidak sedap. Setiap warga sekitar saling mengingatkan kepada warga sekitar agar hidup sehat dan warga sekitar agar tentram dalam menjalani hidup sehat dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu tadi berpidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya, kelompok yang lain, tolong yang satu kelompok menilai ya. Yang satu kelompok menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seiring dengan kebahagiaan atas nikmat yang kita rasakan hari ini, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hormatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keselamatan dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umat-umatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan siswa berbangga hati atas terselenggaranya Bazar Buku di sekolah tercinta ini. Dalam memperingati acara Hari Buku, buku telah menemani kita di sepanjang waktu belajar kita. Dari titik awal kita menginjak bangku sekolah, buku adalah teman yang baik yang selalu memberikan pencerahan saat kita sedang berada dalam kesulitan. Buku sangatlah ajaib, buku yang menentukan siapa juara di kelas kita ini. Karena semakin kita akrab dengannya, maka semakin luas juga pengetahuan yang bisa kita terima. Jadi tak heran, sang juara kelas akan terlihat akrab dengan buku-bukunya. Lalu, apakah sebatas buku pelajaran yang kita baca? Tidak, bukan hanya itu saja. Solusi akan tetap ada jika kita benar-benar berniat ingin memperkaya ilmu. Perpustakaan adalah jawabannya. Teman-teman, marilah kita jadikan Hari Buku ini untuk menggerakkan dan mengembangkan perpustakaan kita tercinta ini untuk membantu kita lebih kaya akan pengetahuan. Demikian tadi pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun sikap yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, orang tua, murid yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir adalah: pertama, untuk bersilaturahmi, dan yang kedua, karena adanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu,
saya sempat mendapati beberapa anak tertidur di kelas. Sepertinya mereka sedang sangat kelelahan dan ngantuk berat. Ketika saya tanyakan mengapa, ternyata mereka semalam sontak bermain game online bersama. Kami di sini merasa khawatir sekali. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kami kembali mengingatkan tentang bahayanya game online. Perlu diketahui Bapak Ibu, semuanya bahwa dampak game online tidak bagus bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon agar Bapak Ibu bisa mengawasi anak-anaknya, bahkan membatasi untuk tidak bermain game lagi. Kami harap dengan diingatkannya kembali tentang bahaya game online ini dapat membuat Bapak dan Ibu semakin perhatian kepada anak-anaknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan selamat. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman modernnya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya untuk berpidato mengenai bijak bermedia sosial bagi kalangan pelajar. Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh VR School, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi media sosial. Dalam laporan ini terungkap pada Januari 2018, total masyarakat berjumlah 265,4 juta, sedangkan penetrasi penggunaan internet mencapai 132,7 juta. Lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah aktif menjadi mengakses internet. Sangat disayangi apabila perkembangan dan kemajuan teknologi internet ini hanya digunakan untuk sekedar mengunggah status atau saling memberi komentar foto yang diunggah di Facebook, Instagram, atau Twitter. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua, murid yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa kumpul dalam acara ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir adalah pertama untuk bersilaturahmi, dan yang kedua karena adanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya sempat mendapati beberapa anak tertidur di kelas. Sepertinya mereka sedang sangat kelelahan dan ngantuk berat. Ketika saya tanyakan mengapa, ternyata mereka semalam untuk bermain game online bersama. Kami di sini merasa khawatir sekali. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami kembali mengingatkan tentang bahayanya game online. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa dampak game online tidak bagus bagi anak-anak kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memohon agar Bapak Ibu bisa menguasai anak-anaknya, bahkan membatasi untuk tidak bermain game lagi. Kami berharap dengan diingatkannya kembali tentang bahaya game online ini dapat membuat Bapak dan Ibu semakin perhatian kepada anak-anaknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga anak-anak kita sebagai sebaik-baiknya. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berada di ruangan ini. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya ditunggu di hari kiamat nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali kelas 9E dan teman-temanku yang sedang berbahagia saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh game online saat kita belajar. Pastinya teman-teman di sini suka dengan game online, kan? Tapi ternyata dampaknya benar-benar buruk, terlebih lagi pada kegiatan belajar kita. Sekarang bahkan banyak anak-anak yang saat ini kecanduan dengan game online. Maka dari itulah kita yang sebagai murid di sini tingkatkanlah belajar dan lawan nafsu kita untuk bermain. Sekian dari saya, maaf bila ada kurang lebihnya dan ambil segi manfaatnya. Terima kasih telah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Udainul APD dan yang saya sayangi teman kelas 9E. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini pada kelas 9E. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato saya berjudul Siswa Berprestasi. Sebelumnya akan saya menjelaskan tentang trik dan trik menjadi orang yang berprestasi dan teladan. Banyak orang dan bertanggapan menjadi siswa berprestasi itu tidak mudah. Memang benar sulit bagi kita yang tidak itu menjadi murid berprestasi. Untuk itu saya sediakan beberapa tips yang dapat kita praktekkan agar nilainya dengan motivasi yang kuat. Konsentrasi dan fokus. Dengan berkonsentrasi kita akan melatih otak kita lebih menangkap materi yang diberikan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang lebih kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya yang tentunya hebat-hebat luar biasa. Nah, tadi kalian juga sudah praktek ya dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, dan kalian sudah menilai ya tadi untuk teman kalian yang sudah berpidato sudah kalian menilai semuanya ya. Nah, sekarang kumpulkan ke saya ya. Sekarang kumpulkan. Baik, LKPD-nya dikumpulkan. Tolong Mas Farouk dikumpulkan LKPD-nya kelompoknya. Iya Pak, siap. Nah, ini nanti anak-anak semuanya yang nilainya terbaik menjadi perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan ya. Yang nilainya terbaik, saya akan lihat dulu. Baik, untuk kelompoknya Mas Farouk, ini LKPD-nya Mas Farouk, silakan Mas Farouk untuk maju ke depan menunjukkan hasil dari pidatonya. Silakan Mas Farouk. Tolong yang lain diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di halaman SMP Negeri 5
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Ponorogo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, lingkungan sekitar kita harus selalu mencerminkan kehidupan, kita selalu mengedepankan kenyamanan, apalagi di sekolah ini untuk tempat mencari ilmu dan pengetahuan. Lingkungan kita sebenarnya terlihat bersih, sejuk dan indah, dan menenteramkan warga sekitar sekolah sehingga kita tidak terganggu dalam sampah-sampah dan bau-bau yang tidak sedap. Jadi kita kalau pembelajaran harus tetap sehat dan bersih dan tidak terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Setiap warga sekolah saling mengingatkan untuk warga sekitar sekolah untuk saling menjaga kebersihan dan kenyamanan warga sekolah agar terlihat indah dan sejuk dan bagus. Itu tadi pidato dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi penampilan dari Mas Faruk dari kelompoknya kata Zuma. Baik, selanjutnya kita panggil untuk kelompoknya Afrima. Dari kelompoknya Afrima. Ya, silakan untuk yang diwakili oleh Mbak Adel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan umur panjang sehingga bisa kumpul di acara ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada acara ini. Yang pertama, untuk bersilaturahmi, dan yang kedua, karena adanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya sempat mendapati beberapa anak yang tertidur di kelas. Sepertinya mereka sedang sangat kelelahan dan ngantuk berat. Ketika saya tanyakan mengapa, ternyata mereka semalam sontak bermain game online bersama. Kami di sini merasa khawatir sekali. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kami kembali mengingatkan tentang bahaya game online. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa dampak game online tidak bagus bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon agar Bapak Ibu bisa mengawasi anak-anaknya, bahkan membatasi untuk tidak bermain game lagi. Kami harap dengan diingatkan kembali tentang bahaya game online ini dapat membuat Bapak dan Ibu semakin perhatian pada anak-anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Silakan boleh ke tempat duduk selanjutnya yang terakhir dari kelompoknya Mas Riko ya. Silakan Mas Riko untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru, orang tua, murid yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi keselamatan dan umur panjang sehingga bisa kumpul dalam acara ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir adalah pertama untuk bersilaturahmi, dan yang kedua karena adanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, saya sempat mendapati beberapa anak tertidur di kelas seperti mereka sedang sangat kelelahan dan ngantuk berat. Ketika saya tanyakan mengapa, ternyata mereka semalam untuk bermain game online bersama. Kami di sini merasa khawatir sekali. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami kembali mengingatkan tentang bahayanya game online. Perlu diketahui bahwa ibu semuanya bahwa dampak game online tidak bagus bagi anak-anak kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memohon agar Bapak dan Ibu mengawasi anak-anaknya, bahkan membatasi untuk tidak bermain game lagi. Kami harap dengan diingatkannya kembali tentang bahaya game online ini dapat membuat Bapak dan Ibu semakin perhatian terhadapnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan tadi penampilan dari kelompok yang terakhir. Silakan kembali ke tempat duduk Mas Riko. Kelompok yang terakhir dari kelompoknya Mas Riko, ya. Baik anak-anak semuanya yang luar biasa, tadi sudah ditampilkan ya satu perwakilan kelompok, dan ternyata kalian memang sangat luar biasa sekali, ya. Meskipun ada yang masih kurang, ada yang sudah sempurna, tapi semua itu bisa tertutupi ketika kalian mau berlatih dan terus berlatih, berusaha seperti itu anak-anak. Baik anak-anak ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada sudah paham semuanya ya? Baik anak-anak, sedikit evaluasi dari materi hari ini. Permasalahannya kalian kurang mencari ide di situ. Lalu yang kedua, dalam penguatan konteksnya itu masih kurang, tapi semuanya juga masih luar biasa. Nah, di akhir pertemuan kita hari ini, saya akan sedikit refleksi bahwasannya ketika kita berbicara di depan publik, kita harus benar-benar yakin apa yang kita ungkapkan, seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah. Kembali lagi diingat bahwa seorang yang melakukan pidato itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling pandai di antara audiens yang ada di hadapan kita. Seperti itu anak-anak ya, bisa dimengerti ya. Baik anak-anak semuanya, mungkin seperti itu. Kira-kira dari kalian yang ada yang bisa merefleksi kegiatan hari ini? Sudah cukup ya, nanti kalian merefleksi untuk lembar refleksinya nanti saya kirim di grup kalian masing-masing. Silakan kalian memberikan refleksi pada kegiatan hari ini, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, untuk kegiatan kali ini mungkin saya akhiri ya, cukup sekian ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, dan selanjutnya marilah untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan berucap hamdalah. Baik, jika ada kurang lebihnya, jika ada salah ucap maupun sikap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah.